Senyum ada singkatannya, sejahtera, nyaman, unggul, dan makmur. Namanya investasi, kita harus berpikir TTI, Trade, Tourism, Investment. Ingat loh ya, saya takut benar Win, bisa jadi kepala daerah, jadi wali kota kini, kau ngomong, oh Kak Bang Molen lo sombong lo sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat sore, selamat malam, dan selamat pagi dimanapun Anda berada. Kami doakan Anda semua dalam kondisi sehat, tidak kekurangan suatu apapun. Ini masih bulan Syawal. Apabila di program Begesa ini kami ada salah-salah kata atau salah-salah perilaku dan menyinggung perasaan Anda semua, kami mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Jumpa lagi kita di Begesa. Kali ini saya jauh melancong, menyeberang dari satu pulau ke pulau lainnya. Kira-kira kalau naik ferry itu sekitar 4 jam perjalanan. Cuman yang lama itu ngantrinya itu dari pukul 9 nyebrang pukul 15.30. Di mana saya? Tada! Kaget kan Anda semua? Jangan kaget. Alhamdulillah saya berkesempatan ini bertandang ke kediaman Kakanda. Ini orang lama yang semua warga aku pasti mengenalnya. Beliau adalah Bapak Haji Maulan Aqril, kandidat dokter Pak ya? Sudah dokter, Sudah dokter, bro. Masya Allah. Tapi lama 4 tahun 7 bulan. Dokter bidang apa Kak? Ekonomi manajemen. Ekonomi manajemen, oke. Hari ini saya berkesempatan ini untuk wawancara langsung dengan beliau di kediamannya, di dapur ini. Beliau baru pulang kondangan, saya pun baru pulang kondangan. Mudah-mudahan Sudah makan? sudah makan juga. Tadi sudah dijamu oleh Pak Molen ini dengan hidangan yang luar biasa, makanan kampung. Tapi Assalamualaikum Kak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Kando? Alhamdulillah, Pak Wewin. Aku lihat di Instagram tuh ini sudah motong, memutih. Semenjak jadi wali kota tambah berat pemikirannya. Apa kabar? Kakak sehat? Alhamdulillah sehat walafiat. Mohon doanya selamat dunia akhirat. Alhamdulillah. Iya. Amin. Kakak Molen, masih ingat dengan aku Kak? Oh, selalu dengan Oku itu rindu dengan Oku. Kadang-kadang kangen dengan berita-berita di Oku ya. Apalagi anak saya Oku sekarang sudah menginjak tahun ini masuk sekolah dasar. Yang lahir di Oku ya? Iya, lahir. Ya. Artinya kakak masih mengikuti perkembangan informasi terkini soal Oku? Masih ngikuti. Nah Oku juga kan Kak, mungkin karena kakak mengikuti perkembangan nih, banyak tokoh-tokoh Oku itu yang ya lebih dahulu berpulang meninggal dunia ya. Kalau bahasanya teman saya di Batu Raja itu kena tsunami Batu Raja ini. Mulai dari Pak Almarhum Kuryana, Pak Johan, Haja Perca, Pak Nasir Ragun, termasuk Pak Edi Yusuf, termasuk tokoh politik lainnya itu Kak. Apa Kak tanggapan kakak Kak? Saya ya agak sedikit heran juga gitu loh. Kok tsunami ini ya terjadi di Oku. Tapi saya yakin dan percaya semua ini qadarullah adalah kehendak yang Maha Kuasa. Kita yang masih hidup ini mungkin menjadi evaluasi dan introspeksi diri bahwa kalau Allah berkehendak itu sudah merupakan wewenang beliau. Hidup, mati, jodoh, rezeki, maut, semua itu sudah ada yang menentukan. Sekarang bagaimana kita mensikapi kita yang masih hidup ini supaya jangan kita telat nantinya. Kak, apa Kak kira-kira? Mungkin kakak sudah satu periode berjalan ini ya? 3 tahun masuk 4 tahun. Masuk 4 tahun. Oke, sebelum kita bicara soal Pangkal Pinang Kak ya. Apa nih Kak? Selama kakak 1 tahun lebih sedikit ya? 7 tahun, 7 bulanan. 7 bulanan ya? Apa sih Kak yang paling berkesan mungkin ketika kakak berada di Oku? Masyarakat Oku itu sangat ramah dan masyarakatnya itu menerima kami. Ya. Itu yang menurut kami. Oh, PG. Nih, sini. Nah, Isri nih, sini dek, sini. PG. Oh, yuk. Nah, itu yuk, istri saya yuk, yang fans berat sama Ayu. Nah. Iya.
Nah, ini bini kedua saya ya. Bini yang pertama meninggal dunia. Jadi kalau Wiwin mau nikah lagi, yang pertama harus meninggal dulu. Lah toh, bener toh? Nah, Nabi kita juga kan menikah lagi setelah yang pertama meninggal gitu loh. Duduk Jadi sini deh. Jadi yang berkesan tadi masyarakatnya ya? Ya, masyarakatnya bisa menerima kami di sana itu masyarakatnya itu kekerabatannya luar biasa. Banyak hal lah yang menurut saya di sana tuh homey, nyaman, lingkungannya nyaman ya. Sehingga sampai hari ini tidak akan terlupakan Kabupaten Oku di kehidupan kami. Anak-anak kami bahkan setiap saat kami kadang bermain, nak kita ke Oku yuk, ayo pak gitu. Walaupun diam-diam aja yuk pak ya. Untuk mengenang masa lalu dan melepas kerinduan kami dengan masyarakat Ogan Komering Ulu. Jadi pernah diam-diam ke Oku ya? Pernah. Ini bocoran ini, rupanya pernah diam-diam ke Oku ini. Lepas pengawasan dari Intel. Oke kak, banyak yang bilang dulu ketika mungkin kakak lama menjabat sebagai PJ ya, dengan cara kakak, ya homey yang kakak dapatkan itu kan mungkin timbal balik dari apa yang kakak berikan mungkin ya. Mungkin Bisa jadi ya. Bisa jadi. Nah jika memang gaya kakak dulu seperti itu dan lama di Batu Raja, jadi banyak yang bilang besar kemungkinan kakak jadi bupati Oku dulu. Kurang tinggi badan. Enggak lah. Jadi kurasa karena masyarakat Oku memang orangnya baik-baik. Jadi bisa menerima kami dengan segala kekurangan kami. Kami di sana kan melaksanakan tugas, nggak lebih dan nggak kurang seperti itu. Menjalankan tugas itu dengan apa adanya. Saya rasa karena masyarakat Oku itu senang yang apa adanya dan orangnya juga baik-baik dan ramah dan sifat kekeluargaannya masih tinggi. Kami orang kampung dengan gaya kampung kami masuk, jadi apa ya bisa diterima. Itu di mana langit di mana bumi dipijak di situ langit dijunjung. Alhamdulillah kami sepertinya diterima ya sampai hari ini, mungkin masih sampai ingat hari ya ini. Terima kasihlah masyarakat Oku sudah menerima kami sehingga tugas saya berjalan dengan baik. Di sini kan ada Kang Ayi tuh, Ya Febrianto kalau nggak salah namanya kan, Febrianto, ya, itu ya. orang asli Oku itu. Kenapa sih kak kakak menerima dia? Iya. Itu sorry Kang Ayi. Nggak tahu ini cerita beliau dekat sini ini, saya kan kenal beliau aja dulu kan nggak begitu dekat sama beliau waktu di Palembang. Tetapi tiba-tiba beliau pindah ke Pangkal Pinang. Saya tanya, kok kamu mau ikut kami di Pangkal Pinang? Dijawabnya, pas aku mimpi Pak Wali sama Pak Jokowi katanya. Ya, ada nih cerita itu. Jadi mimpi Pak Jokowi, terus mimpi Pak Molen. Nah dari mimpi itu saya punya firasat, saya mau ikut Pak Molen. Ya udahlah kalau gitu, kau pengen ikut, ya aku pengen seperti Pak Molen, saya yang berjuang dari nol, yang bukan dari siapa-siapa, jadi lebih kepada hidup ini berjuang. Dan ya udah ayo, tapi ikut aku nih susah loh. Ikut kami di sini nih, Pangkal Pinang nih beda tipikal dengan Sumatera Selatan. Kamu harus siap-siap. Ya udah ayo udah ikut, sampai sekarang ikut. Enjoy dia ya. Kelihatannya enjoy dengan saya kan jahat, pelit, saya kan bulu gitu, nggak tahu lah ya. Dan mungkin karena saya nggak pernah marah, saya orang tipikalnya enjoy aja lah, simpel-simpel. Yang penting tugas kita laksanakan dengan baik. Dan kayaknya mulai mengikuti gaya Pak Molen. Menurut kayaknya itu ya. Iya. Memang sih banyak perubahan ya, saya lihat di beliau. Sekarang sudah semakin matang, sudah tersenyum, ya bawaannya ndak bawaan lagi. Kalau nggak ikut Kak Molen pasti arogan dia. Iya, memang gayanya. Iya. Mungkin dia sudah terdidik di Chandra di Muka STPDN itu. Begitu ikut kami yang orang kampung ini, ya dia akhirnya gayanya gaya orang kampung juga, saya kira seperti itu. Oke, kita cukupkan ini bicara soal Oku. Kita masuk ke bicara PGK. PGK itu apa sih kak? Waktu pertama sekali saya masuk di sini, Pangkal Pinang itu tidak ada singkatan. Begini, kadang-kadang orang ketukeran dengan Tanjung Pinang. Oh. Jadi kadang-kadang Pangkal Pinang itu mana? Yang ini ya Laskar Pelangi ya, betul kan? Ya betul. Ahok ya gitu kan? Yang katanya Ahok yang
Pak Ahok yang istrinya muda gitu ya. Padahal orang kan tahu wali kotanya juga istrinya ini muda juga. Oke ya, sip, metal, oke mantap. Beda dulu kata orang 19 tahun beda kami berdua umurnya kan. Nih istri saya nih kan. Sekarang enggak lagi, beda sekitar setahun 2 tahun lah. Gitu. Jadi supaya punya leverage-nya, daya ungkitnya, punya ikonnya, saya bikin different gitu loh. Differentnya apa? Pangkal Pinang kita bikin singkat yang tadinya mungkin kurang PKP atau gimana, saya bikin PGK. Karena secara internasional penerbangan itu taunya PGK. Pangkal Pinang itu PGK. Terus saya bikin jargon senyum. Senyum. Sebenarnya senyum itu mengingatkan dulu orang Bangka Belitung ini terkenal dengan ramah tamah, dengan orang itu luwes, baik semacam. Nah, kenapa nggak kita balikan lagi norma-norma yang baik ini ke sekarang ini yang sudah semakin hilang. Nah, kita kalau bikin ramah tamah kan udah biasa gitu. Gimana caranya sesuai dengan diri saya pribadi? Saya kan hobinya senyum sendiri. Senyum. Nah, bikin senyum yuk, senyum. Senyum ada singkatannya, sejahtera, nyaman, unggul dan makmur. Target saya sejahterakan dulu masyarakat, nyaman bikin mereka, unggul di segala bidang, makmur semuanya. Nah, biar agak ikonik, biar agak zaman milenial sekarang, karena masyarakat kita ribuan, kita bikin beribu senyuman. Kota beribu senyuman. Kota beribu senyuman. Bahasa kayak Yo Agungnya, City of Thousand Smile. Wow. Kira-kira seperti itulah. Jadi PGK itu sebetulnya singkatan lama, tapi orang tidak begitu familiar. Di periode KKN itu dimunculkan lagi. Bahkan sekarang diplesetkan orang. Ini orang yang ini ya, saya nggak tahu. Plesetkan PGK, Pak Gubernur kita. Amin. Ini macam-macam aja orang. Nggak settingan apa-apa lah. Oke Kak. Banyak yang bilang ini satu periode 3 tahun lebih, udah menuju 4 tahun. Udah menuju 4 tahun ya. Nah, banyak yang bilang nggak ya, dan saya pun termasuk orang yang mengikuti perkembangan Kakak via Instagram ya. Ya, Pangkal Pinang itu banyak perubahannya ketika Kakak mimpin. Orang yang bilang, kalau pendapat Kakak bener nggak sih? Bener sih ya. Nggak apa kan? Kita realistis ya. Dulu waktu saya masuk ke sini jumlah penduduknya cuma 200.000. Sekarang 3 tahun saya masuk ke sini 225.569 orang. 25.569 orang. Bertambahnya dalam 3 tahun. Dulu PAD kita cuma 130 miliaran. Sekarang hampir mencapai 200 miliar. Dalam 3 tahun loh ya. Semua paling banyak di sini perdagangan industri. Nah, terus pertumbuhan ekonomi. Sekarang pertumbuhan ekonomi Pangkal Pinang triwulan pertama itu nomor 2 setelah Papua, 9,27%. Luar biasa itu, bukan main-main. Nah, investasi yang masuk ke kita itu hampir mencapai tercatat tahun bulan kemarin 3,4 T. Dalam investasi masuk dalam 3 tahun. Dalam 3 tahun ya. Tenaga kerja yang terserap hampir mencapai 3.000 orang. Kita bicara data loh ya, bukan bicara main-main semacam. Nah, kalau tampak fisik infrastruktur sarana prasarana di Kota Pangkal Pinang, ya boleh lihat sendirilah ya, penilaiannya silakan nilai sendiri. Saya nggak bisa ini. Tapi yang pasti saya mencoba dengan segala keterbatasan, PAD-nya Kota Pangkal Pinang yang kecil, APBD yang kecil, nggak mencapai 800 miliar, cuma dibandingkan dengan OKU besar sekali. Kami membangun ini APBD saya prioritaskan untuk kesejahteraan masyarakatku. Aparatur sipil negara, RT RW, marbot masjid, para ustadz ustazah semua dapat honor sekarang. RT RW kami pun sekarang sudah gajinya 750.000. Tahun depan saya usahakan 1 juta. Marbot masjid juga dapat, ustadz ustazah saya mendapat juga. Terus TPP PNS ku, honorerku yang tadinya gajinya cuman 500-an, sekarang saya naikkan paling kecil 1,6. Paling kecil sekarang lumayan, rata-rata 2 jutaan honorer saya di sini gajinya. TPP pegawai yang tadinya kecil saya naikkan TPP-nya. Sekda kami sekarang 30 juta. Jadi kesejahteraan ini kuprioritaskan. Nah, untuk membangun Kota Pangkal Pinang, saya mencoba CSR, dana pihak ketiga segala macam. Kayak rumah sakit,
saya dapat dana 47 miliar untuk bangun rumah sakit. Seperti yang kalian lihat titik nol, kalian kalian lihat di depan alun-alun Taman Merdeka ada panggung, depan sebelah ini juga banyak kita bangun kepiting itu, terus semua itu adalah CSR dari pihak ketiga. Yang desainnya dari saya, tapi silakan mereka bangunnya gitu loh. Tapi desainnya saya yang desain. Nah itu yang kami ini, dan nanti satu lagi kebanggaan ini, legacy saya adalah saya membangun sebuah masjid agung berlapiskan, berornamenkan timah. Oh ya, ada itu balihonya itu. Iya. Itu progresnya gimana? Progresnya tahun ini mulai bangun. Sebelum saya mangkat jadi wali kota Pangkal Pinang di November 2023, insya Allah itu sudah bisa kita manfaatkan. Targetnya ya? Di alun-alun Taman Merdeka bersebelahan dengan gereja, jadi seperti Istiqlal dan Katedral, dan satu-satunya di dunia didesain Pak Ridwan Kamil. Di Palestina ada satu, tapi cuma kubahnya tok. Kalau kita semua ornamennya. Kenapa timah? Karena 400 tahun lebih timah di Bangka Belitung. Tapi menurut saya loh ya, tidak ada ikonnya di sini yang timahnya. Nah sekarang kita bikin ikonnya sebuah masjid, kita buat juga keberagaman umat beragama. Karena apa? Di Bangka Belitung ini terkenal dengan Fangin, Chongin, Jitjong. Artinya Melayu dan Tionghoa sama saja. Kita terdiri awal dulu itu adalah Melayu dan Tionghoa. Artinya suku, agama, ras dan antar golongan di kita ini harus kita tonjolkan. Jadi jangan ada konflik suku, agama, ras dan antar golongan. Kita tunjukkan kebersamaan kita. Jadi nanti sampingnya gereja itu parkirnya sama, landscape-nya sama, tempat nongkrong sama. Bahkan saya pengen nanti gereja dengan masjid ini seperti adik-beradik. Salibnya juga dari timah. Ujung sana ada kelenteng yang kalian lewat mungkin di Semanggi Mabung itu juga naganya dari timah, saya pengennya. Jadi menunjukkan bahwa kami ini berbeda, beragam agama, suku, tapi kami kebersamaan kami terjalin dengan baik. Nggak panas Kak kalau pakai timah Kak? Nggak, jadi ornamennya. Memang timah. Kita pakai ini juga supaya tidak kena sambar petir misalnya itu. Kita buat memang timah nantinya. Ada beberapa ornamen. Iya. Timah, keren bro. Kayak dom, jadi kita bikin dom kayak zaman-zaman dulu itu. Keren, bukan main-main. Satu-satunya di dunia. Berapa timah sekilo sekarang? Nggak ada kan? Orang biasanya kubah emas. Iya kan? betul. Ini kubah timah bro. Satu-satunya di dunia bro. Satu-satunya? Di dunia. Bisa diklaim itu ya? Bisa diklaim. Oke, siap. Satu-satunya di dunia. Di dunia. Kak, bicara investasi tadi dong. Tadi kan istri saya ini ketika di kendaraan itu bicara di Bangka ini memang jarang tuh yang ya kita tidak sebut merek ya, yang mat-mat yang dua beradik itu. Nah di era kakak bukan hanya itu, kakak buka keran semuanya, termasuk beberapa mall kalau nggak salah di sini. Itu di periode kakak? Iya. Apa aja kak? Ya, jadi gini, namanya investasi kita harus berpikir TTI, Trade Tourism Investment. Ingat loh ya, untuk memasukkan investasi itu harus ada perdagangan. Ya. Untuk memasukkan investasi harus ada tourism, pariwisata. Nggak bisa kita sepotong-sepotong. Nah, terus ada gula, ada semut. Gimana kita memancing semut untuk datang? Harus ada gulanya dulu. Nah, kita harus berpikir gimana caranya bahwa ramah investasi itu harus tercipta di kota kita. Jangan hanya gula setitik seperti contoh yang emat tadi kita tolak. Akhirnya yang lain juga pergi. Kita jangan takut untuk kalah bersaing. Justru yang seperti ini kita bikin market, pasar, produknya menyusul. Menciptakan market lebih susah dari menciptakan produk. Harus kita bikin pasarnya di sini. Sama sih seperti kalian misalnya mau beli handphone. Coba kalau di Palembang, handphone Palembang pasti di mana? PTC. Sudah terpola di situ. Nah, kita harus ciptakan seperti itu juga. Kalau orang datang ke sini nggak ada mat-mat itu, gimana coba? Nah, ini terbukti setelah mat-mat itu nongol, tapi kita batasi, jangan terlalu banyak. Terbukti begitu mat itu nongol, XX1 nongol, McD nongol, Pizza Hut nongol, DIY nongol, Ed Hardware nongol, Jeko nongol, yang lain menunggu tanggal mainnya ini. Yang itu dulu belum ada? Belum ada semua. Jadi di periode ini yang ada? Semuanya alhamdulillah zaman kita. Makanya 3,4 triliun. Kalau tidak ada COVID, saya akan ngegas lagi. Ada Malioboro Pangkal Pinang, Mario Bangka Belitung ku buat di samping rumah ini. Yang tadi tempat bencong nggak benar di sebelah sini. Itu kalau jadi
Nah, karena COVID kita nggak boleh. Tapi tahun ini saya gas lagi. Ini tanggal 8, 9, 10, Apeksi Komwil 2, 12 wali kota beserta rombongan hadir di sini dalam rangka Muskomwilnya. Itu salah satu event yang mulai saya buka lagi. Sebelumnya event-event nasional maupun lokal itu di sini luar biasa. Artinya tadi kalau soal bicara ada gula dan semut tadi, artinya kakak memandang memang Pangkal Pinang layak sudah. Sekarang target aku Pangkal Pinang akan jadi kota metropolis. Oke. Selama saya jadi wali kota, sampai hari ini hampir 30.000 UMKM nongol. Sekarang gini kak, kalau kakak tidak menjabat wali kota Pangkal Pinang, taruhlah kakak Bupati Sungai Liat, misalnya Bupati Tobuali misalnya, yang ide-ide kakak itu bisa tidak? Begini, jadi kita untuk jadi kepala daerah itu, kita jangan mengadopsi segala sesuatu, memaksakan pada daerah kita itu. Perlakuan Kabupaten Oku dengan kota Pangkal Pinang itu berbeda. Iya. Makanya kita harus jeli melihat potensi unggulan, sektor unggulan apa di daerah kita itu. Setelah kita melihat potensi unggulannya apa, sektor unggulannya apa, baru kita bikin grand desainnya seperti apa. 1 tahun saya menginventarisir itu semua. Di sini? Iya, melihat. Beda waktu saya jadi Kabupaten Oku. Kabupaten Oku itu sebetulnya sangat luar biasa sumber daya yang adanya. Itu saya dulu ingat ya, di tengah alun-alun di alun-alun itu saya pengen bikin batu raja mandi. Punya kita dengan sebuah batu besar yang kupasang seling. Kalau orang belum datang ke situ, berarti orang belum betul di situ, belum datang ke Batu Raja Oku namanya. Itu satu. Saya juga pengen dulu bikin kereta mini masuk ke Gua Putri itu, jangan jalan kaki, tapi kita pakai kereta. Itu udah siap sebenarnya dari salah satu perusahaan itu. Saya pengen bikin arung jeram di tengah kota. Jarang ada arung jeram di tengah kota. Bersih kotanya, jadi bersih segala macam. Banyak potensi yang bisa kita manfaatkan. Nah, tapi kita harus jeli memandang potensi unggulan, sektor unggulan, baru kita mengadopsi apa kalau mau diadopsi daerah mana. Kalau kami di sini, saya kota jasa perdagangan industri. Kabupaten itu misalnya pabrik, perkebunan sawit, pisang, tambang timah, boleh. Kami tidak ada. Nah, tapi orang menghabiskan duitnya ke kota. Iya betul. Nggak perlu nyebrang-nyebrang lagi. Nggak perlu. Karena sudah semua komplit. Sudah. Dulu waktu saya datang untuk lihat mobil Fortuner aja susah. Fortuner Pajero misalnya gitu. Sekarang Rubicon, Hammer, mobil-mobil motor besar sudah nongkrong di sini. Why? Ternyata selama ini uang kita ada, orang di sini banyak yang berduit loh. Iya, tapi betul. larinya Singapura, Jakarta. Sekarang kan kita udah mau apa udah tersedia di sini. Iya. Jadi aku tidur di Bentok 1 malam. Kupikir kan kalau dia mau belanja ke Pangkal Pinang jaraknya sama ke Palembang, cuma beda nyebrang. Aku pikir enak kamu belanja ke Palembang. Ketika sampai sini, lah sama baik dengan Palembang. Oke kak, sekarang apa yang menurut kakak nih perubahan mendasar di Pangkal Pinang? Oke, setelah beberapa penjelasan tadi, menurut kakak pribadi apa yang terjadi? Yang paling senang saya itu apa? Kultur budayanya. Nah, rasa memiliki dan rasa kebanggaan sebagai penduduk Pangkal Pinang dan Bangka Belitung. Saya ingin menanamkan itu. Jadi dengan timbul rasa itu akan timbul rasa sayang, rasa berjuang, memiliki daerah kita. Dengan seperti itu, jadi dia menjaga kebersihannya, menjaga keindahannya. Dulu awal-awal saya bikin taman, hilang ininya, pot-pot bunga, dicabut, dicuri. Tidak apa-apa, aku bilang hajar terus. Saya bersihkan sungai-sungai, orang buang sampah sembarangan. Saya kasih 2 handphone terbaru sama anak SD, karena dia merekam orang itu. Dengan seperti itu timbul akhirnya semakin ini. Saya bikin Satgas Smile yang semuanya itu berpakaian pink. Dengan masing-masing kelurahan saya beli mobil pickup, saya cat warna pink. Dan se-Indonesia baru sekali ini juga ada mobil sampah warna pink. Memang kita bikin unik-unik ikon, tapi sekarang saya bangganya apa? Masyarakat Kota Pangkal Pinang sudah mulai ada rasa memiliki kotanya. Luar biasa. Termasuk orang luar Pangkal Pinang juga merasa memiliki Pangkal Pinang. Kan sekarang udah kata orang kayak Bandung ya, kayak Jogja, kayak Bandung lah ya, mungkin ya sedikit ya, jadilah. Oke, bicara rasa memiliki kak. Kan bukan hanya warga Pangkal Pinang yang memiliki, orang luar juga ketika kakak mengepost sesuatu di akun medsos. Orang kan akan merasa ikut ya. Yang ingin saya tanyakan, itu akun medsos IG itu kakak sendiri yang pegang atau admin? Saya pegang sendiri ini. Saya pegang sendiri. Ini jawaban.
Jadi Kak, banyak yang tidak percaya. Nggak ada satu orang pun pejabat di Indonesia ini yang pegang akun medsos sendiri. Sekarang aku tanya, Win, waktu kau ngasih DM aku di ini kan, Iya. langsung ku jawab kan? Iya. Ku jawab apa? Pasti kalau bukan aku jawab, tidak mungkin aku tahu cara kau manggil kayak gitu. Nah ini sebuah jawaban maksudnya. Ada orang yang tidak percaya Kak. Nggak ada bupati, nggak ada wali kota, nggak ada gubernur, nggak ada menteri yang pegang Jadi akun gini, medsos. saya punya waktu tersendiri, bangun sholat pas sholat subuh, habis sholat subuh, itu yang waktu yang saya mulai. Terus sebelum tidur, itu yang saya baca WA. Jadi untuk di Pangkal Pinang sendiri, masyarakatku bebas memiliki nomor teleponku. Rasaku hampir 50%. Seluruh masyarakat Pinang tahu nomor teleponku. Jadi kalau ada pohon tumbang, ada lubang jalan berlubang, ada sampah yang belum terbuang, boleh cek. Saat itulah kami langsung kerjakan. Jadi langsung forward ke ini memang capek. Tapi kalau kita jalani dengan ikhlas dan tulus, nggak masalah kok. Terus kita jawabnya apa adanya, nggak masalah kok. Misalnya ada yang nih, ada juga macam Pak Wali minta duit dong ini, balas buntu bos. Nggak masalah. Masyarakat itu sebetulnya kalau kita nggak bohong, kita sampaikan apa adanya, mereka seneng kok. Betul. Sepakat aku. Kadang-kadang aku bilang, Pak Wali gini, aku balas, bos sorry bos lagi bete nih bos, lagi berantem sama bini bos. Kan nggak masalah, santai aja lah bos. Gitu. Jadi kalau dalam memimpin Kak, sosok pemimpin apa nih yang menjadi rujukan Kakak atau teladan atau idola lah, baik dalam mungkin tokoh zaman dahulu ataupun di tokoh modern seperti saat ini? Nggak bisa. Jadi pernah kan dengar pemimpin tuh ada masanya, ada waktunya, kan ada orangnya. Saya kebetulan waktu agak sombong dikit nih ya, menyelesaikan doktor kemarin, tulisan saya adalah terkait leadership resonansi, gaungnya kepemimpinan. Nah di situ saya dapat ternyata kepemimpinan itu tidak bisa dipaksakan juga pada satu lokasi, satu waktu dan satu daerah tentunya. Misalnya di Sumsel itu berbeda tipikal dengan suatu saya jadi pemimpin di sini. Di Sumsel itu lebih menghargai kepala daerah, pimpinan, lebih respect dan hormat itu lebih. Kalau di sini tidak. Di sini lebih pada pendekatan personal, hati. Kenapa? Di Sumsel itu kan dulu ada zaman kerajaan. Zaman Sriwijaya. Jadi tingkatan-tingkatan itu masih ada. Di sini tidak ada zaman kerajaan. Jadi dengan pemimpin itu seperti biasa-biasa saja. Nah tergantung kita melakukan pendekatan dengan mereka. Jadi cara memimpin waktu di Sumsel sama di sini berbeda tipikalnya. Nah, kita sebagai pemimpin harus bisa-bisa piawai menentukan gaya kepemimpinan kita itu seperti apa. Jadi soal idola, soal apa sebetulnya kita adopsi aja lah. Adopsi misalnya Pak Jokowi gaya yang seperti ini, yang bagus Pacak terapkan di sini seperti ini. Pak Ridwan Kamil misalnya yang bagusnya seperti ini. Pak Ganjar yang seperti ini seperti ini. Pak Anies yang seperti ini seperti ini. Nah, ambil yang bagian-bagian yang bisa kita adopsi yang dilaksanakan di tempat kita. Berarti tokoh-tokoh besar juga diadopsi sebenarnya. Iya. Nah, karena kalau bicara ya saya juga agak takjub lah kayak kalau di Kepulauan Bangka ini perihal toleransi tadi. Iya. Itu memang dari dulu atau 37,5% itu masyarakat Bangka Belitung non Muslim. 17,5 Tionghoa. Wow. Nah, jadi dari semua itu dari total 100. Jadi memang unik di sini. Ini tidak bisa disamakan dengan di Sumatera Selatan juga. Karena di sini antara Melayu dan Tionghoa itu sudah seperti biasa saja. Misalnya di saat hari besar Muslim, Tionghoa ikut ke kami. Tionghoa melaksanakan hari besarnya, kami juga ikut merayakan itu. Jadi nenek saya Tionghoa, kakak ipar saya Tionghoa. Jadi sudah berbaur. Ada keturunan? Iya, sudah berbaur kami. Jadi tidak ada lagi seperti jarak gitu, tidak ada lagi. Berbaur ya, menyatu gitu. Menyatu. Jadi jangan heran kalau dalam satu rumah itu ada yang Tionghoa, ada yang masuk Tionghoanya masuk Islam, begitupun sebaliknya biasa di sini. Makanya saya pengen menciptakan di sini adalah
kebersamaan, keberagaman umat beragama itu harus ditonjolkan. Pernah tidak tercatat ada Konflik tidak pernah, kasus tidak salah? pernah ada konflik di sini. Selagi Jadi kalau di sini, apalagi saya jadi wali kota sekarang, jangan coba-coba ada yang ingin mengganggu kenyamanan, kedamaian, keamanan, kerukunan umat beragama di sini. Saya duluan di depan. Jangan coba-coba ada konflik suku, agama, ras dan antar golongan. Kita yang di depan. Oke kak, the last ini kak. Ini kan kakak sudah hampir 1 periode habis ya. Kalau nggak salah di 2024 nih kita semua ikut pesta demokrasi pemilu. Termasuk Kepulauan Bangka Belitung pun sudah ditunjuk PJ. Ke depan kakak ini ada tidak sebenarnya cita-cita politik yang ya mungkin tarafnya agak lebih naik gitu. Gubernur lah kalau kita bicara lah gitu. Nggak usah dirahasiakan lagi lah. Jadi wali kota pun bagi kami sebetulnya merupakan ujian yang berat buat kami sekeluarga. Sebetulnya kalau saya sih mandangnya seperti itu tuh syahwat politik. Ya. Jadi di saat ada syahwat politik itu seperti syahwat, nggak tertahan lagi gitu kan. Nah jangan sampai seperti itu. Kita kerja dululah, soal nanti masa depan mau seperti apa, itu tergantung dari hati kita, ketulusan kita. Kalau hati kita kotor, sama seperti kaca itu, buram, tidak bisa lihat kita di situ. Itulah masa depan kita. Sebaliknya kalau hati kita bersih, kita kerja tulus dan ikhlas, kaca itu bening benar. Nah kelihatan kita di situ. Itulah masa depan kita. Yang paling ditakutkan itu adalah takutnya di saat kita dikasih ujian kekuasaan. Seperti saya ini punya kekuasaan, saya jadi sombong, saya jadi jumawa, saya jadi melakukan lupa diri semacam. Nah ini yang ditakutkan. Nah kalau bisa saya izinkan saya untuk sekarang menjaga itu biar tetap terjaga dari dulu sampai sekarang. Saya takut benar Win, bisa jadi kepala daerah, jadi wali kota kini kau ngomong, oh Kak Bang Molen lo sombong lo sekarang, negor bedak lagi. Nah, Win, aku paling takut kayak gini, tidak enak sama masyarakat Oku nanti. Aduh, Pak Wali, Pak Molen, negor benda segala macam. Nah, yang itu justru yang paling kutakutkan. Saya ngajarkan kepada anak-anak seperti itu. Ingat nak, kita ini bukan siapa-siapa. Ingat nak, kita ini bukan keturunan siapa-siapa. Jadi bersyukur, dengan berwujud syukurnya apa? Kita pintar-pintar bawa diri. Masa depan Allah bisa ngaturnya. Walau alam lah mau jadi apa. Terakhir lagi ya, pesan-pesan nih pada warga Oku, kakak punya kenangan, termasuk juga ke warga di kota Pangkal Pinang ini sendiri kak. Aduh, untuk masyarakat Oku, pengen rindu dengan masyarakat Oku. Kadang-kadang ada pikir, kalau aku nyalon lagi Bupati Oku, bisa ndak ya? Saking berkesannya kami di sana. Rumah dinas itu pun terekam di otak kami itu. Di depan ada kolam. Terus rombongan kawan-kawan yang biasa bantu-bantu di dapur dan di depan membersihkan burung aku tuh. Terus kalau jalan pagi-pagi ke alun-alun itu, malam-malam makan pecel lele di taman kota itu dengan ramahnya. Aku celana pendek macam-macam, nyaman rasanya. Kurasa tapi itu hanya sebagai mungkin pas kami mudik aja lah ke sana. Pas bawa Oku udah besar mungkin si Oku. Ada rasanya kadang-kadang, kalau aku balik lagi ke Oku gimana. Tapi rasanya itu nggak tahulah kita, tapi masa depan kita tidak tahu. Allah semua yang ngatur. Jadi kerinduan ini saya sampaikan kepada seluruh masyarakat Oku biar jangan lupakan kami. Ya, ada historis di sana. Oke. Warga Pangkal Pinang nih. Ya. Kalau warga Pangkal Pinang, saya lahir di sini, orang tua saya di sini, saya pulang kampung ini untuk menyatukan keluarga kami. Izinkan kami bekerja, izinkan kami untuk mengabdikan diri, manfaatkan saya jadi wali kota ini, mumpung saya masih jadi wali kota. Duit aku juga bukan.
Kayak rumah dinas ini juga bukan rumah dinas kami, Win. Iya. Jadi manfaatkan yuk kita bangun kota kita. Saya pulang kampung ini untuk mengabdikan diri kami untuk masyarakat kota Pangkal Pinang. Ya, yakinlah bisa kok, walaupun kota kita kota kecil, saya yakin dengan kekuatan kita, kebersamaan kita akan jadi sebuah kota yang setara minimal dengan kota-kota yang lain. Kota metropolis, karena apa? Karena Bangka Belitung ini sumber daya alamnya, sumber daya manusianya luar biasa. Sumber daya alamnya dengan timahnya, bahkan dengan sekarang ditemukan tanah jarangnya, itu luar biasa kalau dikelola dengan baik. Sumber daya manusianya, orangnya juga pinter-pinter. Saya ini bukan apa-apanya. Oleh sebab itu, dengan segala yang kita punya ini, ayo yuk kita kerja sama-sama, kita bareng-bareng, buang iri dengki, negatif berpikir, tuluskan hati, insya Allah Allah ridho. Nah, kalau Allah ridho, kita akan jadi sebuah daerah yang menjadi kebanggaan nasional maupun internasional. Amin. Mungkin kita cukupkan nggak ya? Kalau aku udah habis-habis sih, Win, ngomong, Win. Sebatas kau mau ngobrolnya, siap-siap aja, Win. Rasa kangen kau dengan kau juga, Win. Sampaikan salam juga dengan kawan-kawan di sana, ya, Win. Sampaikan salam, peace. Kita ngumpul-ngumpul lagi next time. Saya masih ingat lah waktu saya diangkat kawan-kawan keluar dari rumah dinas. Aku jadi, aduh, memori itu tidak bakal terlupakan di aku. Oke, mungkin cukup ya. Ini mudah-mudahan pergesahan ini, begesa ini Kak, kalau bahasa Oki itu begesa itu ngobrol. Mudah-mudahan pergesahan ini bisa mengobati sedikit kerinduan bagi masyarakat Oku. Sekarang harusnya aku yang bertanya, Win. Ya. Satu pertanyaan boleh, Win? Apa Kak? Kan kalian kan di sana nih, orang sana. Siapa calon kuat bupati 2024? Ini pertanyaan yang sulit dijawab. Nanti kita akan bicarakan setelah kita tutup pergesahan ini. Kami akhiri pergesahan pada siang hari ini dengan ucapan billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. See you semua.